tontonan digitalku, kumana mang cu. Sukses dengan film sebelumnya yaitu Stranger Things dan juga Enola Holmes, pada awal Maret ini Netflix mengeluarkan film bertema kerajaan dengan bintang utamanya yaitu Millie Bobby Brown. Film yang bertema kerajaan ini bukan film princess Disney seperti biasanya, Cok. Karena film ini berkisah tentang Elodie, seorang putri bangsawan yang mendapatkan tawaran perjodohan dari kerajaan Aurea. Di sana ceritanya ia ini akan menikahi seorang pangeran. Namun tanpa ia duga, ternyata dirinya malah dijadikan persembahan kurban sebagai bagian perjanjian kerajaan Aurea dengan makhluk menyeramkan yang ada di dalam gunung. Kira-kira perjanjian seperti apa dan bagaimana serunya film ini? So, nggak usah cang-cing-cong lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini dimulai oleh seorang raja dari kerajaan Aurea yang memimpin pasukannya untuk membunuh seekor naga. Hal tersebut dilakukan karena makhluk tersebut sudah membuat keresahan dengan menyerang beberapa desa. Namun ketika mereka masuk ke sarang naga, raja malah berlutut di depan sang naga dan berusaha meminta belas kasih setelah semua pasukannya mati terbakar. Berabad-abad kemudian, kita akan melihat kakak beradik Elodie dan Floria, dua putri bangsawan yang sedang mencari kayu kering untuk mereka berikan kepada warga desa. Diketahui desa tempat tinggal mereka ini tengah tandus, dan sebagai bangsawan, Elodie merasa harus membantu warganya dalam hal makanan dan juga memberi kehangatan untuk mereka. Hari itu setelah mendapatkan kayu kering yang cukup untuk warga, Elodie mendengar kabar bahwa ada tamu dari kerajaan yang sedang mengobrol dengan sang ayah yaitu Lord Beaufort. Karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa akan ada tamu, Elodie pun bingung. Apalagi setelah orang berbaju merah itu berkata kalau Elodie sudah pas sesuai perjanjian mereka. Tanpa menjelaskan apapun kepada Elodie, perempuan ini kemudian pergi setelah memberikan surat kepada ayah, yang ternyata surat tersebut adalah titipan dari Ratu Isabel dari kerajaan Aurea. Usai membaca isinya, ayah kemudian memberitahu Elodie, Floria, dan juga Lady Beaufort yang kini sudah menjadi ibu tiri anak-anaknya bahwa beberapa hari yang lalu dirinya sudah mengatur perjodohan untuk Elodie dengan Pangeran Henry, sebuah aliansi kepada kerajaan Aurea, dan untungnya Ratu Isabel menyetujui perjodohan tersebut. Karena masih punya cita-cita ingin berkelana ke penjuru dunia seperti mendiang ibunya, Elodie menolak perjodohan tersebut. Tapi setelah sang ayah membujuknya bahwa aliansi ini demi membantu rakyat mereka dari kesengsaraan, Elodie pun akhirnya setuju. This is who we are. Singkat cerita, tiba di garis pantai kerajaan Aurea, Elodie dan keluarga dibuat ngeri ketika melihat patung naga yang sangat besar berada di balik kabut tebal. Tapi untungnya hal itu hanya berlangsung sebentar, karena setelahnya keindahan kerajaan Aurea membuat takjub Elodie dan juga keluarganya. Keindahan yang dimaksud adalah hamparan tanah subur yang membentang di sepanjang jalan menuju istana. Selain itu, kemegahan istana dan juga keramahan orang-orangnya membuat Elodie semakin yakin kalau keputusannya untuk menerima perjodohan ini adalah benar. Setibanya di istana, ketua pelayan langsung mengantar Elodie ke kamar. Di tempat itu, ketua pelayan bilang bahwa apapun yang dibutuhkan oleh Elodie sudah tersedia. Bahkan jika Elodie membutuhkan yang lain, dia tinggal bilang saja. Saat semua orang pergi agar dirinya bisa memiliki waktu sendiri, Elodie yang sedang meyakinkan dirinya bahwa semua ini memanglah keputusan terbaik, dibuat penasaran nih. Karena di seberang kamarnya ada wanita cantik yang sedang memandangi keindahan kerajaan Aurea seperti dirinya. Namun, baru niat hati ingin berkenalan, wanita itu sudah masuk terlebih dahulu karena pelayan sudah memanggilnya. Singkatnya, pertemuan dua keluarga itu pun akhirnya tiba. Dan agar keluarga kerajaan terkesan kepadanya, Elodie pun menunjukkan keanggunan dan juga kecerdasan yang dia punya. Nah, selagi para orang tua akan mempersiapkan keperluan pernikahan dan juga aliansi mereka, Pangeran Harry mengajak Elodie untuk berjalan-jalan. Karena sebelum menikah, setidaknya mereka harus mengenal satu sama lain. Pada perbincangan itu bukan hanya berkenalan, Cuk. Elodie juga tak malu untuk belak-belakan membahas tujuan pernikahan mereka, yang tak lain hanya untuk mencari keuntungan, yang mana kerajaan Aurea membutuhkan istri untuk pangeran, sedangkan desa tempat tinggalnya yang membutuhkan bantuan material dari kerajaan.
Mengetahui bahwa Elodie rela mengorbankan masa depannya demi kemakmuran rakyatnya, pangeran pun langsung kagum. Padahal di awal pertemuan mereka, pangeran menunjukkan sikap tidak pedulinya. Apalagi saat dia sadar kalau pada surat yang sebelumnya Elodie kirim sebelum tiba di istana, terdapat gambar hati dengan labirin yang digambar oleh Elodie sendiri. Kekaguman pangeran terhadap Elodie tidak berhenti di situ saja. Karena Elodie bosan diikuti oleh pengawal padahal mereka lagi PDKT, Elodie mengajak pangeran Henry berkuda sambil menikmati pemandangan indah kerajaan Aurea. Dan hal tersebut membuat pangeran mulai menyukai wanita itu karena seumur hidupnya pangeran baru melihat seorang wanita yang pandai berkuda. Setelah puas berkuda, Elodie bercerita kepada pangeran. Karena semalam ia tidak bisa tidur, Elodie tidak sengaja melihat cahaya seperti obor ada di atas gunung. Tidak mau membuat calon istrinya ini kepikiran, pangeran pun menjawab bahwa cahaya itu adalah bagian dari upacara kuno kerajaan Aurea, tradisi penting yang selalu dilakukan oleh mereka untuk menghormati para leluhur. Di balik benih-benih asmara yang tengah dijalin oleh Pangeran Henry dan juga Elodie, ada ibu tiri yang kebingungan saat melihat suaminya lemah letih lesu setelah mengobrol dengan ratu. Kalau dipikir-pikir, setelah mendapatkan mahar emas yang sangat banyak, seharusnya Beaufort senang karena itu artinya kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Cok. Beaufort nampak tidak bersemangat dan menyuruh istrinya untuk tidak cerewet. I said nothing. Nothing's wrong. Mencoba untuk berpikir positif, ibu memilih pergi menemui sang ratu yang sedang mempersiapkan upacara pernikahan. Dan karena mereka sebentar lagi akan menjadi satu keluarga, ibu pun berniat mengakrabkan diri dengan sang ratu. Namun tidak disangka-sangka ratu justru menolaknya dan menyuruh ibu untuk tidak pernah melupakan posisinya. Sebentar lagi mereka mungkin akan besanan, tapi mengingat pernikahan ini dilakukan hanya untuk aliansi atau keuntungan dua pihak, tidak akan ada yang menjadi keluarga di sini. Dari kejadian tersebut, firasat ibu terhadap pernikahan ini pun semakin buruk. Maka dari itu, di malam harinya ibu langsung menemui Elodie di kamarnya untuk memberitahu firasatnya itu, bahwa mungkin pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Ibu mengaku walaupun dirinya selama ini kadang tidak bisa akrab dengan Elodie, tapi sebagai seorang ibu, ia hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan mumpung masih ada waktu, ibu tiri meminta Elodie untuk memikirkannya lagi daripada hal buruk akan menimpa dirinya. Dari peringatan itu, keraguan di diri Elodie pun kembali muncul. Tapi mengingat dia melakukan hal ini demi kelangsungan hidup rakyatnya, Elodie pun memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahan. Pada keesokan harinya, para pelayan pun mulai mendandani Elodie secantik mungkin. Lalu setelah semuanya selesai, diantar oleh sang ayah, Elodie menuju altar menemui Pangeran Henry yang akan menjadi suaminya. Upacara pernikahan itu berlangsung sangat sakral, dan ketika pendeta menetapkan mereka sudah sah menjadi suami istri, Ratu Isabel pun langsung menobatkan Elodie menjadi princess dari kerajaan Aurea. Selanjutnya, Elodie berpamitan kepada ayah, ibu tiri, dan juga adiknya. Selain sudah memiliki kehidupan yang baru, Elodie dan Pangeran Henry akan pergi menuju gunung, di mana mereka akan melakukan ritual kuno, yaitu memberikan penghormatan kepada leluhur kerajaan Aurea. Elodie kira ritual ini hanyalah ritual biasa, tapi sesampainya mereka di sana, melihat Ratu Isabel menggunakan jubah merah dan para bangsawan menggunakan topeng yang sama, kecurigaannya pun mulai muncul. Di sana setelah ratu memberikan koin emas kepada Elodie, dia bercerita mengenai asal-usul kerajaan Aurea, yang mana saat pertama kali leluhur mereka menduduki pulau ini, mereka mengetahui ada makhluk kuno, seekor naga buas terakhir dari jenisnya yang telah tinggal di tempat itu lebih dulu. Karena haus akan darah, si naga menyerang desa dan membuat kehancuran di mana-mana. Lalu raja yang tidak bisa membiarkan rakyatnya menderita membawa pasukannya untuk membunuh naga tersebut. Tapi sayangnya karena senjata mereka yang tidak memadai, semua pasukannya pun akhirnya mati dan menyisakan raja seorang diri. Dengan belas kasihnya, si naga kemudian membuat sebuah perjanjian kepada raja, yang mana jika raja mau mengorbankan ketiga putrinya, maka naga bersedia untuk berbagi pulau dengan kerajaan Aurea. Sudah pasti dong raja sangat menyayangi ketiga putrinya itu, tapi karena kewajibannya untuk melindungi rakyat jauh lebih besar, raja akhirnya memutuskan untuk menyetujui perjanjian itu hingga kerajaan Aurea bisa berdiri hingga sekarang.
Nah, pengorbanan itulah yang selalu diperingati oleh setiap generasi, tradisi mengorbankan perempuan demi menjaga perdamaian. Untuk memulai ritualnya, Ratu melukai telapak tangan Pangeran Henry dan Elodie kemudian menyatukan tangan mereka. Lalu darah yang bercampur itulah yang membuat Elodie sah menjadi putri bangsawan Kerajaan Aurea. Setelah melemparkan koin emas ke dalam jurang sebagai penutup ritual kuno ini, Pangeran Henry langsung menggendong Elodie untuk membawanya pulang. Tapi pulang yang dimaksud bukan pulang ke istana lalu menikmati masa-masa sebagai pengantin baru, Cok. Tapi pulang ke neraka dengan menjadi tumbal pengorbanan. Sadar kalau dia telah dibohongi, Elodie pun marah. Dia kemudian berusaha untuk naik tapi hasilnya nihil. Dan saat terjatuh, dia melihat ada begitu banyak perhiasan dan koin yang berserakan di mana-mana. Yang itu artinya dia bukanlah korban pertama, tapi sudah banyak wanita malang yang tewas karena menjadi korban perjanjian tersebut. Ketika Elodie sedang bingung bagaimana caranya keluar dari tempat itu, dia melihat ada cahaya seperti obor yang keluar dari dalam gua. Karena penasaran, Elodie pun pergi untuk memeriksanya. Di sana dia melihat ada begitu banyak burung berteriak kesakitan karena terbakar. Dan setelah hal itu terjadi, naga mengerikan itu pun muncul di hadapan Elodie. Setelah memberitahu namanya kepada naga itu, Elodie pun bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh sang naga. Naga itu kemudian berkata kalau dia menagih sesuatu yang sudah dijanjikan, sebuah hutang yang harus dibayar oleh tiap generasi dari Kerajaan Aurea dengan mengorbankan 3 putri bangsawan mereka. Mendengar itu, Elodie pun bingung karena sejatinya dia bukan keturunan dari Kerajaan Aurea. Tapi belum sempat Elodie membantah, si naga sudah menyemburkan apinya dan memaksa Elodie untuk berlari hingga menemukan jasad dari wanita yang pernah ia lihat waktu itu. Tidak mau bernasib sama, Elodie berusaha bersembunyi di dalam terowongan. Walaupun kakinya sempat terbakar, tapi dia berhasil kabur untuk sementara waktu. Merasa naga itu sengaja membiarkan Elodie untuk beristirahat menggunakan benda-benda yang ada, Elodie pun merobek gaunnya sendiri untuk membalut luka bakar yang ada di kakinya. Lalu dengan lentera kecil yang menggantung di baju, Elodie kembali menyusuri gua itu untuk mencari jalan keluar. Setelah berjalan ke sana kemari sambil menahan sakitnya dan juga kehilangan lentera kecil karena sempat terjatuh, Elodie sampai di bagian gua yang mana dindingnya mengeluarkan cahaya biru. Karena Elodie membutuhkan cahaya untuk menyusuri gua, Elodie pun nekat melompat melewati jurang untuk sampai di sana. Awalnya Elodie hampir saja terjatuh, tapi berkat benda-benda yang terpasang pada gaunnya, Elodie pun berhasil bertahan hingga sampai pada dinding bercahaya itu. Ternyata cahaya itu dihasilkan oleh ulat-ulat bercahaya dan agar bisa membawanya kemana-mana, Elodie merobek lengan gaunnya untuk menampung beberapa ulat bercahaya tersebut. Di tempat itu, Elodie juga menemukan kolam berisi air. Sayangnya airnya kotor penuh dengan lumut. Dan karena air itu berasal dari es yang mencair, Elodie pun membuka mulutnya dan menunggu air itu menetes secara perlahan. Elodie pikir dia bisa bersembunyi dan bertahan di tempat itu. Tapi ternyata untunglah Elodie masih sempat untuk menghindar dan kembali bersembunyi di bagian gua lain hingga naga itu pergi meninggalkannya. Ternyata gua itu adalah tempat teraman karena naga tidak bisa menjangkaunya. Di dinding gua juga tertulis nama-nama wanita yang sudah menjadi korban akan kekejaman Kerajaan Aurea. Entah siapa dari mereka yang berhasil selamat, tapi demi memutus ritual yang sudah menewaskan wanita-wanita yang tidak bersalah itu, Elodie akan berusaha untuk bertahan. Dalam tidurnya malam itu, Elodie melihat semua wanita yang telah mengukir namanya di dinding gua. Lalu, ketika salah satu wanita bernama Victoria berkata bahwa Kerajaan Aurea telah berbohong, Elodie pun langsung terbangun dan kaget karena ulat-ulat bercahaya itu sedang menggerogoti luka di kakinya. Elodie kira ulat itu ingin memperburuk luka bakarnya, tapi setelah ia singkirkan ulat-ulat tersebut, luka di kakinya justru sembuh. Nah, karena masih ada luka lain di tangannya, Elodie pun meletakkan satu ulat di sana hingga lukanya sembuh, lalu meminta maaf karena sudah salah paham.
Selain nama korban, Elodie juga menemukan gambar peta dari gua tersebut. Pada peta itu, salah satu putri berhasil menemukan jalan keluar. Entah dia berhasil kabur atau tidak, tapi Elodie akan mencobanya, yaitu pergi ke terowongan penuh dengan kristal tajam dan naik ke atas untuk menemukan jalan keluarnya. Dengan mengandalkan ingatannya itu, Elodie berhasil menemukan lorong kristal dan juga mahkota milik Victoria. Nah, karena yakin Victoria berhasil kabur dengan menaiki terowongan ini, Elodie bergegas membalut tangan dan juga kakinya agar dia bisa menaiki terowongan dengan aman. Saat Elodie sudah setengah jalan, Elodie terpeleset karena salah pijak nih. Saat itu, ia sudah terjatuh dan naga yang ada di bawah hanya membuka mulutnya lebar-lebar untuk memakannya. Tapi berkat mahkota Victoria yang ia bawa, Elodie pun berhasil bertahan lalu kembali naik menuju jalan keluar. Namun setelah ia sampai dan akan keluar untuk menghirup udara segar, Elodie kecewa karena jalan yang ia ambil ternyata salah. Jalan ini tidak bisa membawanya keluar dari gunung dan hanya membuatnya terpojok seperti Victoria yang ternyata sudah menjadi tulang belulang. Dalam keadaan seperti ini, Elodie pun pasrah. Tapi ketika naga hampir menyemburkan api kepadanya, suara seseorang mengalihkan perhatiannya hingga Elodie kembali mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Ternyata suara yang sudah menarik perhatian sang naga adalah Lord Byford dan juga beberapa tentara bayarannya yang sedang mencari Elodie. Elodie yang mengetahui itu pun langsung berlari untuk mencari mereka. Dan dalam perjalanannya, Elodie melihat 3 ekor naga kecil yang mati di dalam cangkangnya. Dari sini dan teringat akan mimpinya semalam, Elodie akhirnya sadar bahwa Ratu sudah berbohong. Bukan naga yang memulai peperangan, tapi kerajaan Aurea lah yang melakukannya lebih dulu. Di mana dulu raja sengaja membunuh 3 putri naga tanpa alasan yang jelas, hingga akhirnya sang naga menyuruhnya untuk mengorbankan 3 putrinya pada setiap generasi jika ingin selamat. Di sisi yang lain, ketika Byford sedang memanggil-manggil Elodie, si pemandu yang merupakan warga setempat ini menyuruh Byford untuk kembali saja, karena menurutnya Elodie pasti sudah tewas. Namun karena Byford sudah membayar mahal untuk menyewa mereka, Byford menolak untuk pergi. Dia justru menyuruh si pemandu untuk menunjukkan sarang naganya, sampai tiba-tiba melihat 2 tentara bayaran sudah tewas dimakan naga, si pemandu pun bergegas melarikan diri. Sedangkan Byford memberanikan diri untuk melawannya demi mendapatkan Elodie kembali. Tahu kalau pria yang berani melawannya ini adalah ayah dari Elodie, sang naga pun menyuruh Byford untuk memanggil Elodie yang kini tengah bersembunyi. Tidak mau menyanyiakan waktu, Byford pun langsung mengungkapkan rasa bersalahnya karena dia sudah mengorbankan putri kesayangannya sendiri demi mendapatkan berkantung-kantung emas. Nah, untuk menebus kesalahannya itu, Byford melarang Elodie untuk keluar hingga akhirnya Byford mendapatkan luka parah karena si naga sangat marah kepadanya. Mendengar teriakan sang ayah, Elodie yang tidak tahan pun tidak sengaja mengeluarkan suaranya. Lalu gara-gara hal itu, Elodie pun hampir saja ketahuan. Tapi gagal karena sang naga teralihkan oleh suara mencurigakan dari si pemandu yang sedang bersembunyi juga. Ketika naga itu pergi, Elodie segera memanfaatkan kesempatan untuk menghampiri sang ayah yang sedang sekarat. Ayah kemudian menyuruh Elodie untuk keluar menggunakan tali yang ia gunakan tadi dan pergi ke dermaga di mana ibu tiri dan Floria sudah menunggunya di dalam kapal. Walaupun sempat marah, tapi ternyata Elodie masih mampu untuk memaafkan ayahnya itu. Lalu setelah sang ayah sudah pergi untuk selama-lamanya, Elodie pun bergegas menaiki tali tersebut hingga dia berhasil melarikan diri dari dalam gua. Menggunakan kuda milik sang ayah, Elodie pergi meninggalkan tempat itu. Tapi karena dirasa naga tersebut masih mengejarnya, Elodie sengaja melepaskan kuda itu sedangkan dirinya sendiri bersembunyi di balik batu. Kemarahan sang naga akhirnya diketahui juga oleh Ratu Isabel. Dan demi melindungi kerajaannya, Ratu masuk ke kapal keluarga Byford lalu menyeret Floria untuk menggantikan Elodie sebagai tumbal sang naga. Saat itu pangeran sudah berusaha untuk menghentikannya karena ia pikir sang ibu sudah keterlaluan dan dia juga menolak untuk melukai tangannya lagi. Tapi karena Ratu Isabel tidak ingin kerajaannya diganggu oleh sang naga, dia memutuskan untuk melukai tangannya sendiri dan melempar Floria ke jurang setelah menjadikannya bangsawan.
Di waktu yang sama setelah Floria dilempar ke sarang naga, Elodie bertemu dengan ibu tirinya yang sedang menahan sakit di perutnya. Ia pikir sang ibu datang untuk menjemputnya, tapi saat dia tahu kalau ibu sedang mencari Floria, Elodie langsung mengambil alih kuda itu dan memberanikan diri untuk kembali ke gua demi menyelamatkan adiknya. Karena rutenya sudah ia hafal, langkah awal yang dilakukannya adalah pergi ke gua tempat ulat-ulat bercahaya tinggal. Ia mengambil beberapa lalu melumuri tubuhnya menggunakan kotoran agar bau bangsawannya tidak mudah terdeteksi. Setelah mengetahui lokasi sang naga berada, Elodie mengumpulkan beberapa baju besi dan mengisinya dengan pasir. Dan ternyata dia sedang membuat alat untuk memancing si naga keluar jika waktunya sudah tiba. Dia juga mengambil pedang milik sang ayah lalu diam-diam pergi ke sarang naga. Singkat cerita, jebakan yang sudah ia buat akhirnya bekerja juga. Alat itu membuat suara bising hingga naga berpikir dirinya ada di sana. Nah, karena naga sudah pergi, Elodie segera menyadarkan Floria. Tapi karena kaki Floria ternyata terluka cukup parah, Elodie pun menyuruh adiknya untuk bersembunyi terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan menghadapi sang naga sendirian. Sebelum pertarungan terjadi, Elodie berusaha meyakinkan si naga bahwa dia dan para putri yang sudah tewas menjadi korban bukanlah keturunan bangsawan kerajaan Aurea. Tapi karena si naga tidak mau percaya, naga langsung menyemburkan napas apinya dan membuat Elodie terpental ke danau. Walaupun mendapatkan luka yang cukup parah di lengannya, Elodie kembali bangkit untuk mengambil pedang yang dilempar oleh Floria. Sialnya, naga itu berhasil menangkapnya terlebih dahulu. Tapi saat si naga mulai menyiksanya, Elodie langsung menusuk mata si naga menggunakan belati miliknya, lalu kembali memberikan serangan kedua dengan menusuk leher si naga menggunakan pedang. Karena sama-sama terluka, Elodie dan si naga hanya diam dan tidak saling menyerang. Namun saat Elodie melihat ada pantulan debu di dinding cekung, Elodie tiba-tiba memancing amarah si naga. Dia meminta makhluk itu untuk membakarnya sekarang juga, tapi yang terjadi adalah... Dari siasat itu, si naga pun akhirnya terluka oleh apinya sendiri. Dan ketika dia sudah tidak mampu untuk menyerang Elodie lagi, Elodie kembali meyakinkan dirinya bahwa dia dan Elodie sudah dibohongi oleh Ratu Isabel. Dari luka di tangannya itulah si naga mencium Elodie dan juga putri yang lain sebagai bangsawan keturunan kerajaan Aurea. Mereka telah melakukan kebohongan besar dan membuat si naga membunuh para putri yang tidak bersalah sama seperti yang dulu Raja Aurea lakukan. Nah, setelah menyadari kalau ucapan Elodie ini benar, si naga menyuruh Elodie untuk menyelesaikan semua pertikaian ini dengan membunuh dirinya saja. Tapi ternyata Elodie menolak. Dia tidak mau melakukan hal tersebut dan justru mengambil ulat-ulat bercahaya untuk menyembuhkan lukanya, lalu mengajak si naga balas dendam kepada kerajaan Aurea. Tepat ketika Pangeran Henry sedang melangsungkan pernikahan dengan wanita terakhir yang akan dikorbankan, Elodie pun datang dan membuat semua keluarga kerajaan panik. Lalu agar Elodie tidak marah kepadanya, Henry berusaha meyakinkan Elodie bahwa ini pernikahan terakhirnya. Dan setelah itu ia bebas menikah dengan siapa saja dan tentunya wanita itu tidak akan dijadikan tumbal. Sayangnya Elodie sudah tidak mempercayai keluarga kerajaan itu lagi. Dan karena banyak orang yang tidak bersalah sekaligus tidak mengerti akan tradisi dari kerajaan Aurea, Elodie menyuruh mereka untuk pergi mumpung masih ada waktu. Karena yang akan terjadi setelahnya adalah pembalasan terakhir dari sang naga untuk memusnahkan mereka semua. Setelah kisah kerajaan Aurea berakhir, Elodie, Floria, dan Lady Beaufort akhirnya pulang ke kampung halaman mereka dengan membawa banyak perbekalan untuk mereka berikan kepada rakyat. Dan tentu saja ditemani oleh sang naga di sepanjang perjalanan. Lalu film pun berakhir.